Maya tuh capek, Bu. Capek dengan kondisi ini. Maaf, Ibu merepotkanmu. Selamat datang di cerita setengah sadar. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa satu ibu bisa merawat 10 anak, namun 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah tentang rumah yang mulai sunyi, tentang koper-koper yang berpindah tangan, dan tentang cinta yang tak pernah menagih piutang. Siapkan hati Anda, karena mungkin saja cerita kali ini adalah cermin dari kehidupan kita sendiri. Di sebuah rumah kayu yang mulai dimakan usia, Ibu Lastri terbangun sebelum fajar menyapa. Suasana sunyi hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang mulai menghilang, namun tangannya yang gemetar tetap cekatan menyiapkan adonan kue. Baginya, setiap adonan adalah doa yang ia rapalkan untuk kesuksesan anak-anaknya yang kini berada jauh di perantauan. Meski punggungnya sering terasa nyeri, ia menolak untuk berhenti, karena di rumah inilah ia merasa masih memiliki peran sebagai seorang ibu. Asap tipis mulai mengepul dari dapur, membawa aroma harum pandan dan santan ke seluruh ruangan. Ibu Lastri memandang foto kusam di dinding, sebuah potret keluarga kecil saat ketiga anaknya masih berebut sepotong roti. Di matanya, mereka tetaplah anak-anak kecil yang membutuhkan perlindungan, bukan orang dewasa yang kini sulit dihubungi. Ia tersenyum getir, membayangkan rumah ini akan kembali ramai saat Lebaran tiba nanti. Pekerjaan di dapur selesai tepat saat adzan subuh berkumandang, namun tidak ada suara langkah kaki lain di rumah itu. Ia menyusun kue-kue di atas nampan kayu untuk dibawa ke pasar, sebuah rutinitas yang ia jalani selama 30 tahun tanpa mengeluh. Setiap rupiah yang ia kumpulkan bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk ditabung demi keperluan mendadak anak-anaknya. Ia selalu percaya bahwa seorang ibu harus menjadi bantalan terakhir bagi anak-anaknya saat mereka jatuh. Di pasar, Ibu Lastri duduk di sudut yang sama, menyapa para pedagang lain dengan keramahan yang tulus. Meski tubuhnya mulai ringkih, ia tetap tegar menghadapi dinginnya embun pagi yang menusuk tulang. Beberapa pelanggan setianya sering bertanya mengapa ia masih bekerja padahal anak-anaknya sudah sukses. Ia hanya menjawab dengan senyum tipis, mengatakan bahwa bekerja adalah caranya agar tidak merasa kesepian di masa tua. Sore harinya, ia kembali ke rumah dengan langkah gontai, menatap ponsel jadulnya yang jarang berdering. Ia menunggu satu pesan atau panggilan singkat, sekadar untuk mendengar suara Andri, Maya, atau Bagas. Namun, layar itu tetap gelap, menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. Ibu Lastri menghela napas panjang, lalu mulai membersihkan sisa tepung di lantai, menyiapkan diri untuk hari yang sama esok pagi. Di sebuah gedung pencakar langit di Jakarta, Andri, si anak sulung, sedang memimpin rapat besar dengan wajah tegang. Baginya, waktu adalah uang, dan setiap detik yang terbuang berarti kerugian bagi perusahaan konstruksinya. Ponselnya bergetar di atas meja, menampilkan nama Ibu di layar, namun ia segera menekan tombol tolak. Ia berpikir akan menelepon balik nanti, meski ia tahu, nanti, itu seringkali tidak pernah datang karena kesibukannya yang tak kunjung usai. Sementara itu, di rumahnya yang asri di pinggiran kota, Maya sedang sibuk mengurus jadwal les anak-anaknya yang sangat padat. Ia merasa hidupnya sudah cukup berat dengan urusan domestik dan tuntutan sosial sebagai istri seorang pejabat daerah. Ketika teringat ibunya, Maya hanya mengirimkan pesan singkat berisi pertanyaan apakah uang bulanan sudah masuk. Baginya, bakti seorang anak bisa diukur dengan angka digital di buku tabungan, tanpa perlu kehadiran fisik yang melelahkan. Di sudut kota yang berbeda, Bagas, si bungsu yang paling dimanja,
sedang termenung di sebuah kafe remang-remang. Ia baru saja kehilangan pekerjaan lagi dan merasa malu untuk pulang menemui ibunya dalam keadaan gagal. Bagas adalah anak yang paling dekat secara emosional dengan Ibu Lastri, namun ego dan rasa rendah diri membuatnya menjauh. Ia justru berpikir untuk meminjam uang lagi pada ibunya, sebuah pola yang terus berulang sejak ia lulus kuliah. Ketiga bersaudara itu hidup dalam dunia yang terpisah, hampir tidak pernah berkomunikasi kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Mereka merasa telah memberikan yang terbaik bagi Ibu Lastri dengan cara mereka masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa di kampung halaman, Ibu Lastri mulai sering mengalami sakit kepala hebat yang ia sembunyikan dalam doa-doanya. Bagi mereka, ibu adalah sosok abadi yang akan selalu ada, tanpa menyadari bahwa waktu terus menggerus kekuatan wanita itu. Suatu malam, ketiganya menerima panggilan dari seorang tetangga di kampung yang mengabarkan bahwa Ibu Lastri ditemukan pingsan di dapur. Kabar itu menghantam mereka seperti badai di tengah laut, memaksa mereka sejenak berhenti dari rutinitas masing-masing. Ada rasa bersalah yang terselip, namun ego mereka masih lebih dominan, mempertanyakan siapa yang paling bisa meluangkan waktu untuk pulang. Percakapan di grup WhatsApp keluarga mulai memanas dengan alasan-alasan kesibukan yang klise. Lantai dapur yang dingin menjadi saksi bisu saat tubuh Ibu Lastri tak lagi mampu menahan beban kepalanya yang berputar. Ia jatuh dengan posisi yang janggal, menjatuhkan nampan kue yang baru saja ia susun rapi untuk esok hari. Dalam kesadarannya yang kian menipis, ia tidak memanggil bantuan, melainkan membisikkan nama ketiga anaknya. Ia merasa sedih karena jika ia pergi sekarang, ia belum sempat melihat ketiga anaknya berpelukan rukun kembali. Tetangga yang curiga karena lampu rumah belum menyala hingga larut malam, akhirnya mendobrak pintu dan menemukan Ibu Lastri. Ia dilarikan ke puskesmas terdekat dengan peralatan yang sangat terbatas, sementara tubuhnya mulai kaku karena serangan stroke. Berita menyebar cepat, namun ketiga anaknya masih berada di perjalanan yang terhambat oleh macet dan jarak. Ibu Lastri terbaring lemah di atas brankar yang keras, menanti kehadiran wajah-wajah yang paling ia rindukan di dunia ini. Andri tiba pertama kali dengan setelan jas yang masih rapi, namun wajahnya tampak lebih cemas karena urusan kantor yang ia tinggalkan daripada kondisi ibunya. Ia segera meminta perawat untuk memindahkan ibunya ke rumah sakit terbaik di kota, seolah-olah fasilitas mewah bisa membayar kelalaiannya selama ini. Ia mondar-mandir di koridor puskesmas, menelepon sekretarisnya untuk membatalkan pertemuan, namun sesekali menggerutu tentang kerugian yang akan ia tanggung. Maya datang beberapa jam kemudian dengan mata sembab, namun ia langsung mengeluh tentang jauhnya perjalanan dan betapa sulitnya meninggalkan anak-anak. Ia melihat kondisi ibunya dan mulai menangis histeris, sebuah reaksi emosional yang justru membuat suasana di puskesmas menjadi tegang. Bukannya menenangkan, Maya malah mulai menyalahkan Bagas yang dianggap tidak becus menjaga ibu meski tinggal paling dekat dengan kampung halaman. Bagas tiba paling akhir dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang hancur karena rasa malu dan sedih yang bercampur aduk. Ia hanya terdiam di sudut ruangan, tidak berani mendekat ke arah ranjang ibunya yang kini terpasang selang oksigen. Ia melihat kedua kakaknya bertengkar tentang biaya rumah sakit dan pembagian waktu jaga, sebuah pemandangan yang menyakitkan. Di tengah hiruk-pikuk pertengkaran itu, Ibu Lastri membuka matanya sedikit, melihat anak-anaknya berkumpul namun bukan dalam kedamaian. Rumah sakit besar di pusat kota menjadi arena baru bagi ketegangan antara Andri, Maya, dan Bagas. Mereka duduk di kursi plastik yang keras di depan ruang ICU, masing-masing sibuk dengan ponsel atau pikiran buruk mereka sendiri. Tidak ada pelukan hangat di antara mereka untuk saling menguatkan, yang ada hanyalah saling lempar tatapan tajam yang penuh tuduhan.
Keheningan di antara mereka terasa lebih memekakan telinga daripada suara mesin medis di dalam ruangan. Dokter keluar dan menjelaskan bahwa Ibu Lastri mengalami stroke yang berdampak pada kemampuan bicara dan gerak bagian kanan tubuhnya. Penjelasan dokter itu seperti vonis bagi ketiga bersaudara tersebut, bukan karena rasa sedih atas penderitaan ibu, tapi karena beban perawatan yang membayangi. Mereka mulai menghitung-hitung sisa cuti, biaya perawatan harian, dan siapa yang akan tinggal di rumah sakit untuk menemani. Ego mereka mulai mencuat, masing-masing merasa kontribusinya paling besar atau kondisinya paling sulit. Andri dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menanggung semua biaya rumah sakit, namun ia sama sekali tidak bisa tinggal untuk menjaga. Uang bukan masalah, tapi aku punya ribuan karyawan yang bergantung padaku, ucapnya dengan nada otoriter yang menyakitkan hati saudara-saudaranya. Maya meradang, ia merasa Andri merendahkan peran rumah tangganya dan menganggap merawat ibu adalah tugas wanita. Pertengkaran pecah di lorong rumah sakit, membuat beberapa perawat harus menegur mereka agar tetap tenang. Maya berteriak bahwa ia sudah mengurus anak-anak dan suami, sehingga tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah sakit dalam waktu lama. Ia menunjuk Bagas yang dianggap pengangguran dan punya banyak waktu luang untuk menjaga ibu. Bagas hanya menunduk, ia ingin menjaga ibu, namun ia juga butuh mencari kerja agar tidak terus-menerus dianggap parasit. Perasaan tidak berguna menghantui Bagas, membuatnya merasa paling rendah di antara kakak-kakaknya yang sukses namun berhati dingin. Di dalam kamar rawat, Ibu Lastri sebenarnya sudah sadar meski matanya masih terpejam erat. Suara pertengkaran anak-anaknya menembus pintu kayu yang tipis, menyayat hatinya lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. Ia menangis tanpa suara, air matanya membasahi bantal rumah sakit yang kaku, meratapi kenyataan bahwa ketiga anak yang ia besarkan dengan cinta kini justru saling bertikai karena kehadirannya. Ia merasa menjadi batu sandungan bagi kesuksesan dan kebahagiaan mereka. Setelah perdebatan yang panjang dan alot, akhirnya diputuskan sebuah jadwal giliran untuk merawat Ibu Lastri setelah keluar dari rumah sakit. Mereka menyebutnya sebagai tanggung jawab bersama, namun di baliknya ada rasa keterpaksaan yang kental. Ibu Lastri yang kini duduk di kursi roda hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong, lidahnya keluh untuk memprotes keputusan itu. Ia merasa seperti sebuah paket yang harus digilir pengirimannya agar beban biaya dan tenaga merata. Bulan pertama, Ibu Lastri dibawa ke rumah mewah Andri di Jakarta, sebuah lingkungan yang sama sekali asing baginya. Di sana, ia ditempatkan di kamar tamu yang sangat megah namun terasa sangat dingin dan sepi. Andri jarang sekali masuk ke kamar itu, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau di ruang kerjanya yang kedap suara. Ibu Lastri hanya dilayani oleh seorang perawat bayaran dan asisten rumah tangga yang bekerja secara mekanis tanpa kehangatan. Istri Andri seringkali memperlihatkan wajah masam saat harus berpapasan dengan Ibu Lastri di ruang makan. Ia merasa kehadiran ibu mertuanya yang cacat mengganggu estetika dan kenyamanan rumah modernnya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya komunikasi saat makan malam bersama yang canggung. Ibu Lastri seringkali memilih untuk makan di dalam kamar, merasa lebih baik kesepian daripada merasa tidak diinginkan di meja makan anaknya sendiri. Setiap kali Andri masuk ke kamar ibunya, pembicaraan mereka selalu berkisar pada kesehatan dan kebutuhan materi. Ia tidak pernah bertanya tentang bagaimana perasaan ibunya atau apakah ia merindu suasana pasar di kampung. Andri menganggap dengan memberikan tempat tinggal mewah dan perawat pribadi, tugasnya sebagai anak sudah selesai dengan sempurna. Ia tidak menyadari bahwa yang diinginkan ibunya hanyalah genggaman tangan dan obrolan ringan seperti masa lalu. Menjelang akhir bulan, Andri mulai tampak tidak sabar untuk segera mengantarkan ibunya ke rumah Maya.
Ia sering menelepon Maya untuk memastikan bahwa saudaranya itu tidak mencari alasan untuk menunda giliran. Ibu Lastri melihat koper bajunya mulai dikemas kembali, dan hatinya hancur menyadari bahwa ia hanyalah tamu sementara di setiap rumah anaknya. Ia merindukan rumah kayunya yang reot, di mana ia adalah ratu, bukan beban yang harus segera dipindahkan. Perpindahan ke rumah Maya ternyata tidak membawa ketenangan yang diharapkan Ibu Lastri. Rumah Maya jauh lebih bising karena suara anak-anak dan kesibukan domestik yang seolah tidak pernah berhenti. Meski Maya merawat ibunya secara langsung, setiap suapan makanan atau bantuan saat mandi selalu dibarengi dengan keluhan halus. "Ibu harus sabar ya, Maya lagi banyak urusan sekolah anak-anak." Menjadi kalimat yang paling sering didengar oleh Ibu Lastri setiap harinya. Ibu Lastri mencoba untuk tidak merepotkan, namun keterbatasan fisiknya membuatnya harus bergantung sepenuhnya pada Maya. Ia melihat bagaimana Maya seringkali kelelahan dan melampiaskan kekesalannya pada suami atau anak-anaknya hanya karena hal sepele. Ibu Lastri merasa menjadi sumber ketidakharmonisan di keluarga Maya, dan itu membuatnya sering menangis di malam hari. Ia merasa kehadirannya telah mencuri kedamaian di rumah itu, sebuah beban mental yang sangat berat bagi seorang ibu. Suatu sore, Ibu Lastri mendengar Maya berbicara di telepon dengan salah satu temannya tentang betapa beratnya mengurus orang tua yang stroke. Maya bercerita dengan nada penuh penderitaan, seolah-olah pengabdiannya adalah sebuah pengorbanan suci yang menghancurkan hidup pribadinya. Ibu Lastri yang duduk di kursi roda di balik pintu kamar hanya bisa memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. Ia tidak pernah mengira bahwa cinta yang ia berikan dulu kini dianggap sebagai beban yang menghimpit oleh anaknya sendiri. Cucu-cucu Ibu Lastri juga tampak menjaga jarak karena mereka diajarkan untuk tidak mengganggu nenek yang sedang sakit. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berkumpul yang hangat justru terasa seperti penjara yang penuh dengan aturan dan ketidaknyamanan. Ibu Lastri seringkali hanya menatap keluar jendela, melihat anak-anak kecil bermain di taman dan teringat masa kecil Maya yang sangat ceria. Ia merindukan Maya yang dulu selalu berlari ke pelukannya, bukan Maya yang kini mendekatinya dengan wajah lelah. Ketika bulan kedua hampir berakhir, ketegangan di rumah Maya mencapai puncaknya saat suaminya mulai keberatan dengan biaya tambahan untuk pengobatan Ibu Lastri. Maya mulai menelepon Andri dan Bagas dengan nada tinggi, menuntut agar mereka segera mengambil alih tugas itu. Ibu Lastri hanya bisa terdiam saat koper bajunya kembali dikeluarkan dari lemari. Ia merasa seperti seorang musafir yang tidak memiliki tempat untuk pulang, berpindah dari satu penolakan ke penolakan lainnya. Bagas menjemput Ibu Lastri dengan mobil tua yang disewanya, membawanya ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang panas. Berbeda dengan kakak-kakaknya, Bagas tidak punya uang untuk membayar perawat atau membeli makanan mewah. Namun, di rumah Bagas, Ibu Lastri merasakan sedikit kehangatan karena Bagas sering mengajaknya berbicara meski ia sulit menjawab. Sayangnya, kehangatan itu terhalang oleh kenyataan ekonomi yang sangat pahit dan mencekam. Bagas seringkali tidak pulang ke rumah karena harus mencari kerja serabutan untuk menutupi biaya hidup mereka berdua. Ibu Lastri sering ditinggalkan sendirian di kontrakan yang sempit dengan hanya sebotol air dan sepotong roti di samping tempat tidurnya. Ia merasa sangat sedih melihat anak bungsunya harus berjuang sebegitu keras demi dirinya, sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Ia merasa menjadi penghalang bagi Bagas untuk menata hidupnya kembali. Suatu malam, Ibu Lastri melihat Bagas duduk di lantai sambil menghitung sisa uang di dompetnya yang tampak kosong. Bagas mengacak rambutnya dengan frustrasi, dan tanpa sengaja air matanya jatuh di atas ubin yang kusam. Ibu Lastri ingin sekali memeluknya dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, namun tangan kanannya masih sulit digerakkan. Ia merasa sangat berdosa karena di masa tuanya,
Ia justru menjadi beban bagi anak yang seharusnya ia bantu sukseskan. Ibu Lastri kemudian mengambil langkah berani dengan memberikan sisa uang simpanannya yang ia jahit di dalam lipatan kain jariknya. Ia menyodorkannya pada Bagas dengan tangan gemetar dan isyarat mata yang penuh cinta. Bagas terkejut dan menangis sejadi-jadinya di pangkuan ibunya, merasa malu karena sebagai anak laki-laki, ia justru menerima bantuan dari ibu yang sedang sakit. Momen itu sangat mengharukan, namun tetap menyisakan luka tentang ketidakberdayaan mereka berdua. Melihat kondisi Bagas yang semakin tertekan, Ibu Lastri akhirnya membuat keputusan besar yang ia sampaikan lewat coretan kertas yang sulit dibaca. Ia meminta untuk diantarkan pulang ke rumah lamanya di kampung, tempat di mana ia tidak akan membebani siapapun. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia merindukan suasana kampung dan teman-teman lamanya agar anak-anaknya tidak merasa terlalu bersalah. Ia memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian daripada harus melihat anak-anaknya menderita karenanya. Kepulangan Ibu Lastri ke kampung halaman disambut dengan keheningan yang luar biasa dari rumah kayu tua itu. Andri, Maya, dan Bagas mengantarkannya hanya sampai depan pintu, memberikan sejumlah uang pada tetangga untuk membantu mengawasi, lalu mereka segera pergi kembali ke kehidupan mereka. Mereka merasa telah memberikan solusi terbaik, sebuah otonomi, bagi ibu mereka yang ingin pulang. Mereka tidak menyadari bahwa kepulangan itu adalah cara ibu mereka untuk menyerah pada keadaan. Ibu Lastri duduk di kursi kayu lamanya, menatap debu yang mulai menutupi meja makan tempat mereka dulu sering berkumpul. Rumah itu kini terasa terlalu besar untuknya. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang sekarang terasa menyakitkan untuk diingat. Ia mencoba melakukan aktivitas ringan dengan tangan kirinya, mencoba untuk tetap mandiri meski seringkali ia terjatuh dan harus merangkak ke tempat tidur. Tidak ada lagi keluhan dari Maya atau wajah masam dari istri Andri, namun kesunyian ini terasa lebih membunuh. Tetangga sebelah rumah, seorang wanita tua bernama Maksum, sering datang membawakan nasi dan membantu membersihkan rumah. Maksum sering bertanya mengapa anak-anak Ibu Lastri tega membiarkannya tinggal sendirian dalam kondisi seperti itu. Ibu Lastri hanya tersenyum dan selalu membela anak-anaknya, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang sangat sibuk demi masa depan. Ia menelan semua kepahitan itu sendirian, menjaga martabat anak-anaknya di mata orang lain meski hatinya hancur berkeping-keping. Malam-malam di kampung terasa sangat dingin dan mencekam bagi Ibu Lastri yang kini sering mengalami sesak napas. Ia seringkali terbangun di tengah malam, memanggil nama anak-anaknya dalam igauan, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ia mulai sering menulis di sebuah buku catatan tua, menuangkan semua rasa cinta dan doa yang tidak sempat ia ucapkan secara langsung. Buku itu menjadi saksi bisu betapa ia tidak pernah sedikitpun menaruh dendam pada anak-anak yang telah mengabaikannya. Kesehatan Ibu Lastri menurun drastis dalam hitungan minggu karena ia sering lupa makan dan kurang perawatan medis. Namun, ia merasa lebih tenang berada di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh barang-barang yang memiliki jiwa dan sejarah. Ia menyiapkan sebuah kotak kayu di bawah tempat tidurnya, mengisinya dengan benda-benda yang menurutnya akan berguna bagi anak-anaknya kelak. Ia bersiap untuk sebuah perjalanan panjang yang ia tahu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Suatu pagi yang tenang di kampung, matahari bersinar sangat cerah, menyinari bunga-bunga Kamboja yang bermekaran di halaman rumah Ibu Lastri. Maksum datang untuk membawakan sarapan seperti biasa, namun ia merasa ada yang aneh karena pintu depan tidak terkunci. Ia memanggil nama Ibu Lastri berkali-kali, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang sangat sunyi itu. Firasat buruk mulai menyelimuti hati Maksum saat ia melangkah masuk menuju kamar utama. Ibu Lastri ditemukan terbaring di atas tempat tidurnya dengan posisi yang sangat damai, seolah-olah ia hanya sedang tertidur lelap.
Tangannya memeluk sebuah bantal kecil yang dulu sering digunakan oleh anak-anaknya saat masih bayi. Wajahnya tidak menunjukkan raut kesakitan, melainkan ketenangan yang luar biasa seolah semua bebannya telah diangkat. Maksum menangis histeris, menyadari bahwa wanita paling sabar di kampung itu telah pergi selamanya tanpa didampingi anak-anaknya. Berita kematian Ibu Lastri sampai ke telinga ketiga anaknya melalui panggilan telepon yang singkat dan dingin dari perangkat desa. Andri yang sedang dalam rapat penting tiba-tiba menjatuhkan pulpennya, merasa dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Maya yang sedang berbelanja di mal jatuh terduduk di lantai, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya karena rasa sesal yang tiba-tiba menghantam. Bagas yang baru saja mendapatkan pekerjaan kecil langsung berlari menuju terminal bus tanpa membawa apapun. Mereka bertiga melakukan perjalanan pulang ke kampung dengan perasaan yang jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang harus menjaga atau siapa yang harus membayar biaya perawatan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan bayangan wajah ibu mereka yang selama ini mereka abaikan. Di sepanjang jalan, kenangan masa kecil tiba-tiba muncul satu persatu, mengingatkan mereka betapa ibu mereka adalah pahlawan yang tidak pernah mereka hargai. Setibanya di rumah duka, mereka melihat jenazah ibunya sudah terbujur kaku dengan kain putih menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang-orang kampung datang melayat dengan wajah sedih, memberikan penghormatan terakhir pada wanita yang mereka kenal sangat baik dan kuat. Ketiga anak itu hanya bisa terdiam di depan jenazah, tidak berani menyentuh atau menangis keras karena merasa tidak pantas. Rasa bersalah itu kini telah menjadi permanen, tanpa ada kesempatan untuk meminta maaf atau memperbaiki keadaan. Setelah prosesi pemakaman yang penuh dengan isak tangis orang-orang kampung, Andri, Maya, dan Bagas kembali ke rumah tua itu untuk membereskan barang-barang ibu. Mereka bergerak dengan kaku, menyentuh setiap benda dengan perasaan bersalah yang kian mendalam. Setiap sudut rumah seolah-olah berteriak mengingatkan mereka akan ketidakhadiran mereka di saat-saat terakhir ibu mereka. Mereka menyadari bahwa harta dan kesuksesan yang mereka kejar selama ini tidak bisa membeli satu detik pun waktu bersama ibu. Di bawah tempat tidur, Bagas menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat, kotak yang sering dilihatnya saat masih kecil. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci kotak itu menggunakan kunci yang ia temukan di bawah bantal ibu. Di dalamnya, mereka tidak menemukan perhiasan emas atau surat tanah, melainkan sesuatu yang membuat jantung mereka seolah berhenti berdetak. Ada 3 buah buku tabungan bank yang sudah agak lama, masing-masing ditempeli nama mereka bertiga. Saat dibuka, buku-buku tabungan itu berisi angka-angka yang konsisten setiap bulannya, uang yang dikirimkan Andri dan Maya selama ini. Ternyata, Ibu Lastri tidak pernah menggunakan sepeser pun uang kiriman anak-anaknya untuk kepentingannya sendiri. Ia hidup prihatin di kampung dan bekerja di pasar hanya agar bisa menyimpan uang itu kembali untuk anak-anaknya. Di setiap buku tabungan, terselip catatan kecil yang ditulis dengan tangan gemetar namun penuh dengan harapan dan doa. Catatan untuk Andri berbunyi, untuk modal cadangan jika usahamu sedang sulit, ibu tahu bebanmu berat sebagai pemimpin. Untuk Maya, untuk biaya sekolah cucu-cucu ibu agar mereka jadi orang hebat seperti ibunya. Dan untuk Bagas, untuk modal rumah masa depanmu agar kamu tidak perlu berpindah-pindah kontrakan lagi. Mereka bertiga jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya sambil memeluk buku-buku tabungan tersebut, menyadari betapa luasnya samudera kasih sayang ibu mereka. Di bagian paling bawah kotak, terdapat sebuah surat terakhir yang ditujukan untuk mereka bertiga secara bersama-sama. Surat itu berisi pesan agar mereka selalu rukun dan tidak pernah membiarkan harta merusak persaudaraan mereka. Ibu Lastri menulis bahwa kebahagiaan terbesarnya bukanlah saat menerima uang,
melainkan saat melihat foto mereka bertiga tersenyum bersama. Mereka menyadari bahwa meski mereka merasa tidak mampu mengurusi satu orang ibu, ibu mereka telah berhasil mengurusi masa depan mereka hingga napas terakhirnya. Malam itu, setelah penemuan kotak kayu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata di rumah tua itu. Andri duduk di beranda, tempat biasanya ibunya duduk menunggu kepulangannya, menatap kegelapan malam dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa rumah mewah yang ia bangun di Jakarta hanyalah tumpukan semen tanpa jiwa dibanding kehangatan rumah kayu ini. Setiap lembar uang yang ia kirim terasa seperti penghinaan terhadap ketulusan hati ibunya yang justru menyimpan uang itu kembali untuknya. Di dalam kamar, Maya terus-menerus membolak-balik album foto lama, melihat wajah mudanya yang selalu dipeluk erat oleh Ibu Lastri. Ia teringat betapa seringnya ia mengeluh tentang hal-hal sepele seperti popok atau makanan ibu, sementara ibunya dulu mengurusnya tanpa pernah mengeluh meski dalam kemiskinan. Maya merasa sangat kecil dan hina, menyadari bahwa cintanya pada anak-anaknya sendiri belum ada apa-apanya dibanding pengorbanan ibunya. Ia menangis hingga suaranya serak, namun keheningan rumah tetap tidak memberinya ampunan. Bagas termenung di dapur, tempat ibunya dulu bekerja keras membuat kue setiap subuh. Ia memegang nampan kayu yang jatuh saat ibunya stroke, seolah bisa merasakan sisa-sisa tenaga ibunya di sana. Ia merasa paling berdosa karena membiarkan ibunya bekerja keras sementara ia sendiri seringkali menjadi beban tambahan. Uang modal rumah yang disiapkan ibunya terasa sangat berat di tangannya, sebuah amanah yang ia rasa tidak pantas ia terima. Mereka bertiga akhirnya berkumpul di ruang tengah tanpa berkata-kata, hanya saling memandang dengan mata merah. Ketegangan dan rasa egois yang selama ini menghalangi hubungan mereka seolah mencair karena rasa duka yang sama. Mereka menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukanlah kesibukan atau kekurangan uang, melainkan hati yang telah membatu karena kesombongan. Di depan foto Ibu Lastri, mereka untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saling menggenggam tangan dengan erat. Kesunyian malam itu pecah oleh suara tangis kolektif mereka yang meratapi waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Mereka ingin sekali saja bisa memeluk ibu mereka dan mengatakan, "Aku sayang ibu," tanpa ada embel-embel permintaan atau keluhan. Namun, hanya angin malam yang berhembus melalui celah dinding kayu, membawa aroma pandan yang seolah-olah adalah belayan terakhir dari ibu mereka. Mereka berjanji dalam hati untuk menjaga rumah ini sebagai pengingat akan cinta yang tak terbatas. Keesokan paginya, Andri memutuskan untuk pergi ke pasar tempat ibunya berjualan kue selama berpuluh-puluh tahun. Ia berjalan di lorong-lorong pasar yang becek, mencari tempat di mana ibunya biasa duduk menggelar dagangannya. Para pedagang lain menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa mengenali wajahnya dari foto yang sering dipamerkan Ibu Lastri. Andri merasa dadanya sesak saat melihat sudut kecil yang kosong dan dingin, tempat ibunya berjuang demi sekolahnya dulu. Seorang pedagang sayur tua mendekati Andri dan memberikan sebuah kain jarik yang tertinggal di lapak ibunya beberapa minggu lalu. Pedagang itu bercerita betapa Ibu Lastri selalu membanggakan anak-anaknya setiap hari, menceritakan kesuksesan mereka seolah itu adalah kemenangannya sendiri. Andri ternyata menyadari bahwa di mata ibunya, ia adalah sosok pahlawan tanpa cacat, sementara kenyataannya ia adalah anak yang gagal dalam berbakti. Ia memeluk kain jarik yang masih berbau tepung itu, menangis di tengah keramaian pasar. Di rumah, Maya mulai membersihkan dapur dan mencoba membuat kue pandan dengan resep yang ia temukan di catatan ibunya. Setiap langkah dalam membuat kue itu mengingatkannya pada kesabaran ibunya yang tidak pernah ia miliki. Ia melihat bekas luka di tangan ibunya yang dulu ia anggap biasa, namun kini ia pahami sebagai tanda perjuangan yang luar biasa.
Ia menyadari bahwa setiap suap nasi yang ia makan sejak kecil dibayar dengan rasa sakit dan kelelahan ibunya. Bagas pergi mengunjungi Maksum untuk menanyakan lebih detail tentang hari-hari terakhir ibunya di kampung. Maksum menceritakan bagaimana Ibu Lastri sering duduk di depan rumah setiap sore, menatap ke arah jalan raya berharap ada mobil anaknya yang datang. Cerita itu menghancurkan hati Bagas, karena ia tahu ia seringkali berada dekat dengan kampung namun enggan singgah karena takut ditanya soal pekerjaan. Ia menyadari bahwa kehadiran fisiknya jauh lebih berharga daripada semua alasan yang ia buat. Ketiga bersaudara itu menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengenal ibu mereka sebagai seorang manusia, melainkan hanya sebagai sosok yang selalu ada. Mereka tidak pernah tahu apa mimpi ibu, apa ketakutannya, atau apa yang membuatnya menangis di malam hari. Keegoisan mereka telah membutakan mereka dari kenyataan bahwa ibu mereka juga butuh dicintai dan diperhatikan. Kini, semua informasi itu terkubur bersama jenazah sang ibu, menyisakan ruang kosong yang abadi dalam jiwa mereka. Saat membersihkan laci meja di kamar Ibu Lastri, Maya menemukan tumpukan surat yang sudah dibubuhi perangko namun tidak pernah dikirimkan. Surat-surat itu ditujukan kepada mereka masing-masing, ditulis pada waktu yang berbeda-beda selama setahun terakhir. Dengan tangan gemetar, Maya memanggil kedua saudara laki-lakinya untuk membaca surat-surat itu bersama-sama di ruang tengah. Cahaya lampu minyak yang temara menambah suasana haru yang kian mencekam di rumah tua itu. Surat pertama untuk Andri berisi ucapan selamat atas proyek besarnya yang sempat masuk berita koran daerah. Di dalamnya, Ibu Lastri menulis bahwa ia tidak berani menelepon karena takut mengganggu konsentrasi Andri, namun ia selalu berdoa agar Andri tidak lupa untuk beristirahat. Ibu juga menulis bahwa ia sering memandangi gedung-gedung tinggi di televisi dan membayangkan Andri ada di salah satu ruangan di sana. Andri tertunduk, menyadari bahwa sementara ia melupakan ibunya selalu mencari wajahnya di mana-mana. Surat untuk Maya berisi pujian tentang betapa cantiknya cucu-cucunya dan betapa hebatnya Maya mengurus rumah tangga. Ibu menulis bahwa ia mengerti mengapa Maya sering lelah karena mengurus anak memang tidak mudah, dan ia meminta maaf karena sempat sakit dan merepotkan Maya. Maya menjerit kecil dalam tangisnya, merasa sangat berdosa karena ibunya justru meminta maaf atas sesuatu yang merupakan haknya untuk dirawat. Ia teringat wajah lelahnya yang selalu ia tunjukkan pada ibu, sementara ibu membalasnya dengan pengertian. Surat untuk Bagas adalah yang paling panjang, berisi kata-kata penguatan agar Bagas tidak pernah menyerah pada hidup. Ibu menulis bahwa ia tahu Bagas adalah anak yang paling lembut hatinya dan ia tidak pernah kecewa meski Bagas belum sukses secara materi. Ibu berpesan agar Bagas tidak perlu merasa malu untuk pulang karena rumah ini akan selalu menjadi miliknya, apapun kondisinya. Bagas memeluk surat itu, merasakan kehangatan cinta yang selama ini ia hindari karena rasa harga diri yang salah arah. Di akhir setiap surat, Ibu Lastri selalu menulis kalimat yang sama, jangan lupa untuk saling menjaga satu sama lain, karena kalian adalah harta ibu yang paling berharga. Surat-surat itu menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini saling membenci dan bersaing. Mereka menyadari bahwa ibu mereka tidak pernah membeda-bedakan mereka berdasarkan kesuksesan atau materi. Bagi ibu, mereka adalah satu kesatuan yang utuh, sebuah keluarga yang ia perjuangkan dengan seluruh napasnya. Malam itu, mereka memutuskan untuk makan malam bersama di meja makan kayu tempat mereka dulu sering duduk berhimpitan. Maya memasak makanan sederhana kesukaan mereka semua, sesuai dengan resep yang biasa dibuat oleh Ibu Lastri. Suasana makan malam itu sangat sunyi, berbeda jauh dengan makan malam di rumah mewah Andri atau rumah sibuk Maya. Di sini, di rumah kayu ini, tidak ada gangguan ponsel atau pembicaraan tentang bisnis dan jadwal sekolah.
Mereka menatap satu kursi yang kosong, kursi tempat Ibu Lastri biasa duduk dengan senyum sabarnya. Kursi itu seolah-olah masih menyimpan aura kehadiran ibu, membuat mereka merasa sangat diawasi oleh cinta yang kini tak kasat mata. Andri mengambil sesendok nasi, namun ia sulit untuk menelannya karena tenggorokannya terasa tersumbat oleh kesedihan. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu meminta porsi daging yang paling banyak, dan ibu selalu memberikannya dengan senang hati meski ibu sendiri hanya makan dengan kuah. Maya mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan kenangan lucu saat mereka masih kecil, namun ceritanya berakhir dengan isak tangis. Ia teringat bagaimana Ibu Lastri pernah menjual satu-satunya perhiasan peninggalan nenek hanya untuk membeli baju baru bagi mereka saat Lebaran. Mereka menyadari bahwa hidup ibu adalah rangkaian pengorbanan yang tak putus-putus, sementara hidup mereka adalah rangkaian permintaan yang tak pernah puas. Meja makan itu menjadi tempat pengakuan dosa kolektif yang sangat menyakitkan. Bagas memperhatikan piring-piring tua yang permukaannya sudah retak-retak, saksi bisu kemiskinan yang mereka lalui bersama ibu. Ia menyadari bahwa kemiskinan itu tidak pernah terasa pahit dulu, karena ada ibu yang menyulapnya menjadi petualangan yang menyenangkan. Sekarang, meski mereka punya piring keramik mahal dan peralatan perak, rasa makanan itu tidak pernah senikmat masakan ibu di atas piring retak ini. Mereka merindukan suara ibu yang menyuruh mereka menambah nasi atau sekadar bertanya bagaimana hari mereka. Selesai makan, mereka tidak segera beranjak, melainkan tetap duduk melingkar di meja itu. Mereka mulai berbicara jujur tentang rasa iri dan kebencian yang selama ini mereka simpan di dalam hati. Andri mengaku ia merasa tertekan menjadi tumpuan keluarga. Maya mengaku merasa diabaikan karena hanya seorang ibu rumah tangga, dan Bagas mengaku merasa gagal. Di bawah atap rumah ibu, semua topeng itu terlepas, menyisakan 3 orang bersaudara yang kembali menjadi anak-anak yang rapuh. Keesokan harinya, mereka kembali ke kota kayu tua itu, mencari lebih dalam jika ada hal lain yang ditinggalkan ibu. Di balik buku tabungan, mereka menemukan tumpukan kain perca yang dijahit rapi menjadi selimut kecil. Maya mengenali kain-kain itu sebagai potongan dari baju-baju lama mereka saat masih bayi yang dikumpulkan oleh ibu selama puluhan tahun. Selimut itu adalah bukti betapa ibu menyimpan setiap kepingan hidup mereka dalam ingatannya yang paling suci. Andri menemukan sebuah dompet kecil berisi potongan koran tentang prestasinya di sekolah dulu yang sudah menguning dan rapuh. Ibu Lastri menyimpan semua bukti kecil kesuksesan anaknya, seolah-olah itu adalah medali emas yang paling berharga di dunia. Andri menangis melihat betapa ibunya merayakan setiap pencapaiannya, sementara ia sendiri seringkali lupa untuk merayakan hari ulang tahun ibunya. Ia menyadari bahwa bagi ibu, ia adalah pusat dunianya. Sementara bagi dia, ibu hanyalah bagian kecil dari masa lalu. Bagas menemukan sebuah botol kecil berisi minyak urut yang biasa ia gunakan saat ia jatuh dari sepeda dulu. Ibu masih menyimpannya, seolah-olah bersiap jika suatu saat anak bungsunya itu datang membawa luka yang harus ia obati. Di mata ibu, mereka tidak pernah benar-benar dewasa. Mereka selalu menjadi anak-anak yang butuh perlindungan. Bagas merasa sangat terpukul menyadari bahwa ia telah membiarkan ibunya menghadapi sakit strokenya sendirian, tanpa ada minyak urut atau belayan tangan yang membalas. Mereka juga menemukan sebuah buku catatan harian yang berisi daftar doa-doa ibu setiap malam. Di setiap halaman, tertulis nama Andri, Maya, dan Bagas dengan permintaan yang spesifik agar mereka selalu dilindungi Tuhan. Tidak ada satupun doa untuk kesehatan ibu sendiri atau untuk kekayaannya, semuanya tentang keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa hidup mereka yang sukses sekarang adalah hasil dari tabungan doa yang terus-menerus dirapalkan oleh ibu di tengah kesunyian malam.
Penemuan benda-benda ini membuat mereka merasa sangat dicintai sekaligus sangat malu. Mereka menyadari bahwa mereka telah menerima begitu banyak, namun memberi begitu sedikit. Ibu Lastri telah membangun sebuah kuil cinta di dalam kotak kayu itu, sebuah warisan spiritual yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Mereka berjanji untuk tidak membuang satupun benda di dalam kotak itu, karena di sanalah letak hati ibu mereka yang sebenarnya. Mereka bertiga pergi mengunjungi makam ibu yang masih basah dengan taburan bunga di bawah pohon Kamboja yang besar. Langit sore yang berwarna jingga memberikan suasana melankolis saat mereka bersimpuh mengelilingi gundukan tanah merah itu. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Andri merangkul pundak Maya, dan Bagas menggenggam tangan kakak tertuanya. Di depan makam ibu, mereka akhirnya benar-benar bersatu sebagai sebuah keluarga yang utuh, tanpa ada dendam yang tersisa. Andri memulai dengan meminta maaf di depan nisan ibu, mengakui kesombongan dan kebutaannya selama ini. Ia berjanji akan menggunakan harta yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih bermakna, sesuai dengan ajaran kasih sayang ibu. Ia berjanji akan menjadi kakak yang benar-benar melindungi adik-adiknya, bukan hanya dengan uang tapi dengan kehadiran. Suaranya yang berat bergetar menahan tangis, sebuah pemandangan yang jarang dilihat oleh adik-adiknya. Maya menyiramkan air ke atas makam dengan lembut, seolah sedang memandikan ibunya untuk terakhir kali. Ia berjanji akan mengajarkan cucu-cucu ibu tentang betapa hebatnya nenek mereka, agar cinta ibu terus mengalir lintas generasi. Ia berjanji tidak akan lagi mengeluh tentang kesulitan hidup, melainkan akan menjalaninya dengan ketabahan seperti yang dicontohkan ibu. Maya merasa ada beban yang terangkat dari hatinya saat ia akhirnya bisa melepaskan rasa bersalahnya melalui janji tersebut. Bagas menanam bibit bunga baru di sekitar makam, simbol dari awal hidupnya yang baru dengan modal dan restu dari ibu. Ia berjanji akan menjadi orang yang berguna dan mandiri, agar pengorbanan ibu tidak sia-sia. Ia tidak lagi merasa rendah diri, karena ia tahu bahwa di mata ibu, ia adalah anak yang berharga. Mereka bertiga berdoa bersama dengan khusyuk, sebuah momen spiritual yang selama ini hilang dari kehidupan mereka yang serba materialistis. Saat mereka bangkit dari makam, angin sepau-sepau berhembus menjatuhkan beberapa bunga Kamboja ke pangkuan mereka. Mereka merasa seolah-olah ibu mereka hadir di sana, memberikan restu dan senyuman terakhirnya bagi persatuan mereka. Mereka meninggalkan area pemakaman dengan langkah yang lebih ringan, namun dengan tekad yang lebih kuat untuk berubah. Mereka menyadari bahwa kematian ibu adalah kelahiran kembali bagi hubungan persaudaraan mereka yang selama ini mati. Alih-alih menjual rumah tua itu dan membagi hasilnya, mereka sepakat untuk merenovasinya tanpa mengubah bentuk aslinya. Mereka ingin menjadikan rumah itu sebagai rumah singgah ibu, sebuah tempat bagi anak-anak di kampung yang butuh bantuan pendidikan atau sekadar tempat berkumpul. Andri menyumbangkan dana untuk fasilitas, Maya mengatur kegiatan sosialnya, dan Bagas menjadi pengelola hariannya. Mereka ingin menghidupkan kembali semangat berbagi yang selalu dimiliki oleh Ibu Lastri semasa hidupnya. Renovasi dimulai dengan memperbaiki atap yang bocor dan dinding kayu yang mulai lapuk, namun mereka tetap mempertahankan dapur tempat ibu membuat kue. Di sana, mereka memasang foto besar Ibu Lastri yang sedang tersenyum, menyapa siapa saja yang masuk rumah itu. Setiap orang yang datang akan diceritakan tentang kisah seorang ibu yang luar biasa, yang mampu mengurusi 3 anak dengan segala keterbatasannya. Rumah itu kini tidak lagi sunyi, melainkan kembali penuh dengan suara tawa anak-anak kecil. Warga kampung merasa sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini, dan mereka sering membawa makanan sebagai tanda terima kasih. Andri yang dulu alergi dengan suasana kampung kini sering menghabiskan akhir pekannya di sana, mengajar anak-anak tentang dunia luar.
Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia cari di hotel berbintang justru ia temukan di sini, di bawah atap kayu yang sederhana. Ia merasa lebih dekat dengan ibunya saat ia duduk di beranda sambil menatap bintang-bintang di langit kampung. Maya sering membawa anak-anaknya ke kampung untuk berinteraksi dengan anak-anak lokal, mengajarkan mereka tentang empati dan kerendahan hati. Cucu-cucu Ibu Lastri mulai mencintai kehidupan di desa, menjauh sejenak dari gadget dan kemewahan kota. Maya merasa inilah cara terbaik untuk membalas budi pada ibunya, dengan memastikan nilai-nilai kebaikan ibu tetap hidup dalam diri anak-anaknya. Ia merasa ibunya akan sangat bangga melihat cucu-cucunya berlarian di halaman rumah itu. Bagas menemukan jati dirinya sebagai pengelola rumah singgah. Ia merasa hidupnya memiliki tujuan yang jelas sekarang. Ia tidak lagi merasa sebagai beban, melainkan sebagai penopang bagi orang lain yang membutuhkan. Ia sering teringat pesan ibu agar ia tidak pernah menyerah, dan kini ia menggunakan pesan itu untuk memotivasi anak-anak di kampung. Rumah tua itu telah bertransformasi dari simbol kesepian menjadi mercusuar harapan bagi banyak orang. Saat sedang menata perpustakaan kecil di rumah singgah, Bagas menemukan sebuah laci rahasia di lemari pakaian ibu yang selama ini terabaikan. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak kecil yang berisi perhiasan imitasi dan beberapa lembar uang kecil yang sudah sangat lama. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sebuah buku catatan pengeluaran harian yang ditulis sejak mereka masih kecil. Buku itu mencatat setiap sen yang dikeluarkan ibu untuk keperluan sekolah dan kesehatan mereka. Di setiap akhir halaman catatan tahunan, Ibu Lastri menuliskan refleksi tentang tumbuh kembang anak-anaknya. Ia mencatat saat Andri pertama kali juara kelas, saat Maya belajar menari, dan saat Bagas mulai bisa berjalan. Tidak ada satupun catatan tentang rasa lelah atau keluhan tentang kurangnya uang. Semuanya berisi syukur atas kesehatan anak-anak. Catatan itu membuka mata mereka tentang betapa detilnya ibu memperhatikan setiap detik kehidupan mereka, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan pada ibu. Ada satu halaman yang sangat menyentuh, yaitu catatan saat Ibu Lastri jatuh sakit untuk pertama kalinya bertahun-tahun lalu, namun ia memilih untuk tidak berobat demi membayar biaya ujian Andri. Ibu menulis, "Kepalaku sangat pusing hari ini, tapi uang ini harus cukup untuk ujian Andri. Biarlah aku minum air hangat saja, semoga Tuhan memberiku kekuatan." Andri membaca bagian itu dengan air mata yang membasahi kertas, menyadari bahwa kesuksesannya dibangun di atas rasa sakit yang disembunyikan ibunya. Mereka juga menemukan selembar foto lama yang robek, memperlihatkan Ibu Lastri sedang berdiri di depan rumah kayu itu sambil menggendong mereka bertiga sekaligus. Foto itu adalah bukti fisik dari tema cerita hidup mereka. Seorang ibu memang mampu mengurusi 3 anak dengan tangannya sendiri. Sementara mereka, yang sudah dewasa dan punya segalanya, justru kesulitan untuk hanya sekadar merawatnya di masa tua. Foto itu menjadi pengingat yang sangat pahit namun penting bagi mereka untuk tetap rendah hati. Catatan-catatan itu kemudian mereka kumpulkan dan mereka jadikan sebagai buku kenangan keluarga yang akan diwariskan turun-temurun. Mereka ingin semua keturunan mereka tahu bahwa mereka berasal dari akar yang sangat kuat, dari seorang wanita yang cintanya melampaui logika manusia. Mereka menyadari bahwa harta warisan yang paling besar bukanlah uang di bank, melainkan sejarah perjuangan dan kasih sayang yang terekam dalam catatan sederhana ini. Ibu Lastri telah memberikan segalanya, bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah mereka minta. Lebaran tahun 2026 tiba, dan ini adalah lebaran pertama mereka tanpa kehadiran fisik Ibu Lastri di rumah itu. Ketiga bersaudara itu berkumpul lengkap dengan keluarga masing-masing, mengenakan pakaian seragam yang dipilihkan oleh Maya. Suasana sangat emosional saat mereka melakukan sungkeman satu sama lain, sebuah tradisi yang biasanya dipimpin oleh ibu.
Mereka merasakan kekosongan yang luar biasa, namun mereka juga merasakan kehadiran ibu dalam keharmonisan yang kini mereka miliki. Mereka menyiapkan hidangan lebaran kesukaan ibu di meja makan, dan mereka mengundang tetangga serta anak-anak dari rumah singgah untuk makan bersama. Pintu rumah dibuka lebar-lebar, seperti yang selalu dilakukan ibu setiap kali hari raya tiba. Andri membagikan zakat dan sedekah atas nama ibunya, berharap pahalanya terus mengalir untuk wanita yang telah tiada itu. Mereka menyadari bahwa berbagi adalah cara terbaik untuk merayakan keberadaan ibu di tengah-tengah mereka. Saat malam takbiran, mereka duduk bersama di halaman rumah sambil menyalakan obor, mengenang masa kecil saat mereka sering bermain kembang api bersama ibu. Mereka bercerita kepada anak-anak mereka tentang Nenek Lastri, tentang betapa hebatnya nenek dalam membuat kue dan betapa luasnya kasih sayangnya. Anak-anak mendengarkan dengan penuh kekaguman, membuat memori tentang Ibu Lastri tetap hidup dan segar dalam ingatan generasi baru. Tidak ada lagi pertengkaran atau persaingan, yang ada hanyalah rasa syukur karena pernah memiliki ibu sehebat dia. Di tengah malam yang tenang, mereka melakukan doa bersama di ruang tengah, tepat di depan foto ibu. Mereka masing-masing mengucapkan terima kasih secara batiniah atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Mereka menyadari bahwa meski ibu sudah tidak bisa lagi memasak atau memeluk mereka, cinta ibu telah berhasil menyatukan mereka kembali. Lebaran kali ini terasa sangat syahdu, penuh dengan makna spiritual yang jauh melampaui sekadar perayaan kemenangan. Mereka berjanji untuk selalu berkumpul di rumah ini setiap lebaran, untuk menjaga tradisi dan memastikan api kasih sayang ibu tidak pernah padam. Mereka menyadari bahwa rumah ini adalah tempat mereka kembali ke akar, tempat mereka diingatkan untuk tidak menjadi sombong. Meski raga ibu telah menyatu dengan tanah, namun jiwanya tetap menjadi perekat bagi keluarga besar mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa tugas mereka sekarang adalah menjadi ibu bagi satu sama lain, saling menjaga dan mengasihi tanpa syarat. Tahun-tahun berlalu, dan rumah singgah Ibu Lastri telah berkembang menjadi sebuah yayasan besar yang membantu banyak orang di daerah tersebut. Andri, Maya, dan Bagas tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana dan murah hati, dikenal karena kedermawanannya yang tulus. Mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka dan selalu menyisihkan sebagian harta mereka untuk kegiatan sosial di kampung. Mereka hidup dalam kedamaian yang tidak pernah mereka temukan saat mereka hanya mengejar kesuksesan materi semata. Andri akhirnya memasuki masa pensiun dan memutuskan untuk menghabiskan hari-harinya di kampung, merawat rumah tua itu dengan tangannya sendiri. Ia sering duduk di kursi kayu ibu, menatap ke arah matahari terbenam dengan senyum yang tenang di wajahnya. Ia merasa telah menyelesaikan tugasnya sebagai anak sulung dengan membawa saudara-saudaranya kembali ke jalan yang benar. Ia merasa sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan memanggilnya untuk bertemu kembali dengan ibunya di keabadian. Maya menjadi sosok ibu yang sangat dihormati oleh anak-anaknya. Ia sering membawa mereka melakukan pelayanan sosial di berbagai tempat. Ia selalu mengingatkan anak-anaknya bahwa bakti kepada orang tua tidak bisa diwakilkan oleh uang seberapapun banyaknya. Ia bersyukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya sebelum semuanya terlambat. Maya merasa hidupnya kini jauh lebih penuh dan bermakna sejak ia melepaskan keegoisannya. Bagas telah menjadi pria mandiri yang sukses dengan usahanya sendiri, namun ia tetap rendah hati dan sederhana seperti ibunya. Ia sering memberikan motivasi kepada anak-anak muda tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang tua selagi masih ada. Ia sering mengunjungi makam ibunya hanya untuk sekadar bercerita tentang pencapaian kecil yang ia raih, merasa seolah ibunya masih mendengarkannya. Bagas menyadari bahwa modal terbesar yang ia punya bukanlah uang dari ibu, melainkan kepercayaan ibu padanya.
Cerita tentang Ibu Lastri dan ketiga anaknya menjadi legenda di kampung itu, sebuah pengingat bagi setiap anak tentang besarnya kasih ibu. Bahwa seorang ibu memang mampu menampung samudera masalah dari 3 orang anak tanpa pernah tenggelam. Dan meski 3 anak sempat gagal mengurusi satu ibu, pada akhirnya cinta ibulah yang menarik mereka kembali ke daratan kedamaian. Kasih ibu adalah muara terakhir tempat semua anak akan pulang, baik dalam raga maupun dalam doa-doa yang abadi. Sahabat cerita setengah sadar, kisah Ibu Lastri mengingatkan kita bahwa orang tua tidak pernah membutuhkan kemewahan di masa tuanya. Mereka hanya butuh didengar, butuh digenggam tangannya, dan butuh merasa bahwa mereka masih diinginkan oleh anak-anak yang dulu mereka timang. Penyesalan memang selalu datang belakangan, tapi selama orang tua kita masih bernapas, pintu untuk berbakti belum sepenuhnya tertutup. Jangan sampai kita baru menyadari luasnya samudera kasih sayang mereka, saat mereka sudah tidak lagi ada di dermaga kehidupan untuk menyambut kita pulang. Terima kasih telah menemani perjalanan cerita hari ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada saudara atau keluarga Anda. Mungkin ini bisa menjadi pengingat kecil bagi kita semua. Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Apa kenangan paling berharga yang pernah Anda lalui bersama ibu? Mari kita saling berbagi di sana. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya hanya di Cerita Setengah Sadar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah sadar akan kasih yang ada di sekitar kita.